Selamat datang di Nyai Rampi Channel. Ada yang pernah denger nggak pepatah orang tua dulu? Katanya, kita nggak boleh keluar saat saripna. Konon, pada saat saripna, makhluk asal itu keluar dan bahkan sering kali mengikuti kita. Di video kali ini, kami akan membahas pengalaman Nyai Rampi diganggu oleh makhluk asal saat saripna. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share agar channel ini lebih berkembang dan lebih banyak lagi membagikan pengalaman menyeramkan lainnya. Waktu kecil, Nyai suka main ke rumah temen Nyai. Rumah temennya itu berada di kampung sebelah rumah nenek Nyai. Rumahnya lumayan agak jauh ya. Kalau Nyai main ke rumah temennya itu, Nyai harus menyeberangi sungai yang agak besar, melewati pesawahan. Saat itu, Nyai mendapat tugas dari sekolah. Kebetulan Nyai satu kelompok sama temen Nyai itu. Nyai pamit ke nenek. Nek, Neng mau ke rumah temen Neng dulu ya. Temen yang mana? Itu Nek, yang rumahnya di seberang kampung kita. Ya, tapi awas ya, pulangnya jangan sore-sore, apalagi sarepnya, kata nenek. Terus kalau pulang, kamu gak boleh lewat jalan yang ujung. Di jalan itu kan angker tuh. Dulu kan kamu pernah waktu pulang dari teman kamu melihat ular yang agak besar ya. Ya Nek, aku gak akan pulang sore-sore. Akhirnya Nyai pun berpamitan pada nenek dan Nyai berjalan menyeberangi sungai, menyusuri pematang sawah. Saat itu udara agak panas ya, dan di sawah masih banyak orang-orang yang lebih kerja di sawah. Akhirnya Nyai pun sampai ke rumah temen Nyai, dan Nyai pun mulai mengerjakan tugas sama temen Nyai. Lumayan tugasnya agak banyak. Tidak terasa ya, waktu sudah jam 5:30. Duh, udah sore nih. Temen Nyai bilang, kenapa? Aku mau pulang dulu nih. Udah tidur di sini aja, udah sore. Ya tuh, di luar udah gelap. Enggak aku mau pulang. Kasihan tuh nenek nunggu di rumah. Akhirnya Nyai pun pulang. Saat itu Nyai bergegas ya, karena udah agak gelap tuh. Di jalanan udah sepi, nggak ada satu orang pun yang melintas di jalan tuh ya. Di ganggang udah mulai sepi. Nyai pun berjalan dan sampai tiba di pinggir sawah. Nyai wah kaget tuh, gimana nih, jalanan saat itu sedang ditumpuk-tumpuk sama lumpur tuh, jadi basah tuh jalanan tuh. Kalau kata orang Sunda mah galengan ya, basah. Loh gimana nih pulang nih? Udah jalannya satu lagi. Nyai pun berjalan. Pas sampai ke jalan yang satu lagi, sama jalanan itu galengan ya, sama tuh ditumpuk-tumpuk sama lumpur yang basah. Aduh, aku nggak bisa lewat nih. Duh gimana ya? Udahlah, Nyai lewat yang di jalan yang di ujung itu. Sambil berjalan, Nyai berpikir ya, masih ingat omongan nenek. Nyai kan nggak boleh lewat sana. Kata nenek kan angker tuh jalan itu. Duh gimana lagi? Cuma ada satu jalan lagi tuh. Kalau pulang ke rumah nenek tuh. Akhirnya Nyai berjalan, sambil berjalan Nyai berpikir, gimana ya, agak takut, mulai merinding tuh. Nyai pun berjalan. Pas udah sampai di ujung sawah, kebetulan tuh jalan yang itu nggak ada lumpurnya. Nyai pun berjalan, jalannya mulai agak bergesa-gesa, takut kan Nyai ya. Nyai berjalan, dari kejauhan Nyai melihat tuh, kok ada orang tuh di ujung sawah tuh. Siapa ya? Aduh, asik nih, Nyai nggak takut nih, ada orang. Tegeeng kalau kata orang Sunda mah ya. Nyai pun berjalan. Pas nyampe di ujung sawah, Nyai melihat sosok yang berdiri itu seorang pria, kakek-kakek ya, berpakaian serba hitam, rambutnya agak panjang putih, tapi di kepalanya tuh pakai ikat ya, ikat kain. Ada orang. Saat itu kakek itu begini nih, tangannya begini nih ya, melihat ke arah sungai, karena di sungai itu ada sedikit curug gitu ya kalau kata orang Sunda mah. Nyai pun berjalan. Abah, punten, Neng ngiring ngalangkung. Sosok kakek-kakek itu tidak menjawab, dia hanya melihat ke arah Nyai sambil menganggukkan kepala. Nyai pun berjalan. Dalam hati tuh Nyai ngomong ya, si Abah di kuno Neng di puntenan, ente
berjalan, Nyai melihat ke belakang masih ada tuh si kakek. Nyai pun berjalan. Akhirnya Nyai sampai ke rumah. Saat itu nenek udah menunggu tuh di depan pintu. Nenek tanya, dari mana kamu? Nenek kan udah bilang kamu gak boleh pulang sore. Ya nek, gimana, tugasnya banyak. Ya udah sana mandi. Udah mandi, kita makan bareng. Akhirnya Nyai mandi dan Nyai pun makan malam bersama sama nenek. Setelah selesai makan, Nyai bilang tuh ke nenek, Nek, mau tidur dulu ya, udah ngantuk. Kenapa? Udah ngantuk, Nek. Perasaan tuh udah lelah ya, gak tahu kenapa tuh badan tuh terasa lelah sekali. Akhirnya Nyai masuk ke kamar, Nyai mematikan lampu kamar, dan Nyai mencoba tidur. Saat itu kok kenapa ya? Dingin banget. Gak seperti biasanya tuh, malam itu terasa dingin banget. Nyai pun ambil selimut, Nyai mencoba pakai selimut gitu ya. Pas pakai selimut, Nyai mencoba memejamkan mata. Saat itu seperti ada yang menarik-narik ujung selimut tuh ya. Tarik. Nah itu dalam hati siapa sih yang narik-narik ujung selimut? Udahlah, nggak Nyai hiraukan. Tiba-tiba selimut yang Nyai pakai itu terjatuh ya di atas lantai. Kenapa jatuh? Nyai ambil lagi tuh selimut, Nyai coba pakai lagi, baru juga dipakai, terasa lagi tuh ujung selimut tuh ada yang menarik-narik. Saat itu tarikannya agak lumayan keras ya. Nyai bilang, siapa sih yang narik-narik selimut? Orang lagi tidur, usil banget. Nyai bilang gitu. Terus tuh selimut ditarik, akhirnya selimut itu jatuh lagi. Kenapa aja jatuh lagi? Nyai ambil lagi, Nyai pakai lagi. Saat itu mulai agak takut tuh Nyai ya, nggak mulai takut. Nyai pakai selimutnya sampai ditutup tuh, sampai kepala ditutup. Mulai takut, siapa nih yang narik-narik selimut? Saat ditutup, terasa lagi tuh ujung selimut tuh ada yang narik lagi, kencang tuh, narik. Siapa nih yang narik lagi? Tapi mulai agak takut tuh, siapa tuh yang narik nih? Karena Nyai penasaran, Nyai mencoba tuh membuka selimut yang ditutup kepala itu ya. Nyai coba buka. Saat itu Nyai kaget karena di pinggir tempat tidur, pas depan kepalanya itu ada sosok pria yang berdiri sambil begini, gitu, Nyai itu, gitu. Nyai kan kaget ya, kok kakek yang tadi ada di kamar Nyai gitu. Terus giginya tuh gitu tuh. Kenapa tuh si kakek, kenapa? Sambil takutnya Nyai kayak yang gerget gitu ngelihat Nyai itu. Aduh, kenapa nih kakek ini ada di sini, kapan masuk? Nyai melihat ke arah kakek itu pun sama melihat ke arah Nyai sambil giginya gitu tuh, gitu. Nyai kaget ya, Nyai menjerit sekerasnya, tapi aneh, suaranya itu tidak keluar. Nyai menjerit sekerasnya, menjerit memanggil nenek, tapi suara itu aneh ya, nggak keluar. Nyai pun terus menjerit, si kakek itu semakin mendekat sambil begitu tuh, sampai gini ya. Nyai takut saat itu. Aduh, ini gimana gitu. Akhirnya Nyai mendengar suara pintu kamar terbuka. Ketika dibuka, Nyai lihat tuh nenek. Nyai manggil nenek ya. Saat itu sosok pria kakek yang tadi tiba-tiba menghilang. Neneknya kan bertanya, kenapa kamu? Kenapa? Aduh Nek, ini ada kakek-kakek, barusan ada kakek-kakek nih. Kakek-kakek yang mana? Nenek bilang, barusan Nek, kakek-kakek. Lalu nenek Nyai bertanya pada Nyai, kamu tadi pulang lewat mana? Nyai jawab kan, Nek, lewat ujung. Kenapa kamu lewat ujung sana? Nenek kan udah bilang, kamu gak boleh lewat sana. Jalanan itu sangat angker, banyak makhluk-makhluk halusnya. Ya Nek, gimana lagi? Kan jalan yang sebelah sini lagi dibetulin. Udah, kamu jangan takut, ada nenek di sini. Akhirnya nenek pun bercerita pada Nyai. Katanya di ujung jalan itu banyak orang yang suka melihat ada sosok-sosok makhluk aneh yang sering mengikuti ke rumahnya. Nyai pun mengalami hal sama seperti itu. Itu tadi pengalamannya Nyai Rampi diikuti makhluk astral saat sarupna.
Jika ada sobatnya yang ingin berbagi pengalaman mistis, silahkan kirim ke emailnya di nyairampi@gmail.com atau kalian bisa langsung kirim ke Instagramnya di @nyairampi. Link ada di deskripsi. Sekian untuk video kali ini. Nantikan juga pengalaman menyeramkan lainnya hanya di Nyai Rampi Channel. Saya Chandra dan Saya Nyerampi. kami mohon undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hih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 i